sebenarnya ketika ada terjadi kayak begini, exit strateginya kayak apa. Termasuk juga misalnya tadi itu sekian pintu, 2 pintu yang terbuka, misalnya kayak begitu, gas air matanya di mana, konsentrasi hiruk-pikuknya di titik yang mana, termasuk juga nanti kita akan telusurin soal korban-korban ini yang paling banyak jatuhnya di dekat pintu yang mana. Apakah itu juga dekat dengan lontaran gas air mata dan sebagainya. Nah, itu sedang kami dalami. Semua zat yang terbuat entah gas air mata atau zat-zat yang lain pasti memiliki logika daluarsa. Yang itu juga sebenarnya menjadi concern kami, yang menjadi salah satu kunci nanti akan kami tanya kepada teman-teman medis. Apakah memang karena sekian jumlah korban itu sesak napas, ataukah karena yang lain? Nah, kalau sesak napas, kadar oksigen dan sebagainya kayak apa dan sebagainya itu yang dipengaruhi oleh gas air mata. Itu ya. Ini tim lumayan cukup besar. Biasanya kalau saya bawa tim kayak begini, itu biasanya kalau di kasus-kasus yang karakternya juga besar. Nah, saya bawa tim cukup besar, nggak perlu saya sebutin jumlahnya, dan saya pimpin sendiri. Cukup ya? Pak Ketua? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Ya, itu tadi pernyataan dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang menyatakan juga akan ikut menginvestigasi awal mula terjadinya kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya kemarin. Dan tadi Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan sudah mengantongi beberapa barang bukti dan video untuk diinvestigasi untuk selanjutnya diselidiki secara imparsial. Apakah memang ada pelanggaran HAM, hak asasi manusia, yang menimbulkan kematian dari seseorang dalam insiden atau tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Dan dalam beberapa hari ke depan, Komnas HAM juga akan memperbaharui kembali informasi apakah sudah ada temuan yang bisa diungkapkan ke publik terkait investigasinya. Dan kita akan menuju ke kantor Kemenko Polhukam Jakarta untuk mengetahui informasi terkini mengenai pembentukan tim independen. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Gracia, apa saja hasil rapat koordinasi tadi yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Poin yang paling penting, Radi dan juga saudara, adalah pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Yang ini mereka akan menyelesaikan tugas di dalam tim gabungan ini selama 2 hingga 3 minggu ke depan, saudara. Nah, ada pun 5 poin yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait tugas apa saja yang akan dilakukan dalam tim gabungan independen pencari fakta ini. Yang pertama adalah poin penting, pemerintah ini meminta Polri untuk segera mencari tahu siapakah pelaku yang terlibat dalam tragedi ini. Terkait juga untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggara keamanan. Nah, kalau nanti ditemukan siapa pelaku yang terlibat dalam tragedi ini akan ditindak pidana. Kemudian poin yang kedua,
Pemerintah meminta TNI untuk mengusut ataupun mengklarifikasi terkait video yang beredar di masyarakat soal anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan terhadap supporter saudara. Nah, ini perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh TNI seperti apa nantinya, apakah akan dilakukan kode etik ataupun dilakukan tindak pidana. Kemudian poin yang ketiga adalah pemerintah meminta Menpora untuk mengundang PSSI, kemudian penyelenggara dari kegiatan olahraga sepak bola yang dilakukan di Malang kemarin, yaitu untuk mengevaluasi total. Salah satunya soal regulasi keamanan dalam FIFA yang ini sudah diatur dalam pasal 19 poin B soal regulasi penggunaan gas air mata ini yang dilarang saudara. Kemudian poin yang keempat adalah pemerintah meminta PSSI untuk melakukan tindakan mendalam, di mana pemerintah meminta agar PSSI ini perlu adanya pengendalian yang baik di dalam hal ini, saudara. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik di beberapa rumah sakit yang berada di Malang, saudara. Salah satunya adalah seluruh perawatan, baik obat-obatan ataupun perawatan trauma healing, ini juga akan ditanggung oleh negara. Ini adalah poin-poin yang tadi sudah disampaikan dalam hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada pagi tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Radi. Ya, tentunya tanpa berniat saling menyalahkan siapa yang paling bertanggung jawab atas insiden ini atau kejadian tragedi sepak bola nasional ini. Tentu saja penyelidikan dibutuhkan dan dalam beberapa waktu hari ke depan diharapkan ada titik terang siapa sebenarnya yang memang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini. Terima kasih Gracia Adur dari kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.